Ibu, saya ada mau terapkan satu metode baru, metode pembelajaran. Saya mau tahu dulu kira-kira metode pembelajaran ini pas dengan materi yang mau saya bahas ini atau tidak. Materinya adalah peran tokoh-tokoh nasional dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kebetulan ini metode saya sudah terapkan di beberapa kelas, tapi menurut saya ini metode kurang tidak sesuai dengan harapan saya. Jadi ketika saya pilih ini metode, saya berharap ini metode ini menyenangkan. Jadi hasilnya nanti itu membuat siswa belajar dengan tidak tertekan, bebas menyampaikan dia punya pendapat, bebas belajar, terus dia menjadi aktif. Siswa menjadi aktif, dapat bekerja sama dengan teman-temannya. Nah, sudah beberapa kelas yang saya terapkan di metode, tapi seperti masih tidak berubah begitu. Jadi saya meminta tolong ibu kita di kelas supaya ibu bisa lihat kira-kira di metode kekurangannya ada di mana, kekurangannya ada di mana gitu. Jadi kemarin namanya mau ajak bercerita, mau minta tolong untuk temani ke kelas, karena ada metode yang sudah coba diterapkan tapi terlihat kurang maksimal. Di luar dari ibu punya harapan, harusnya pembelajaran kalau pakai metode ini menurut gambaran ibu harusnya seperti ini, tapi ternyata tidak tercapai. Kira-kira metodenya metode apa? Metode yang saya pakai ini adalah tebak kata. Jadi ada kata yang saya buat dalam bentuk kartu-kartu seperti ini, kartu-kartu seperti ini. Jadi kata yang ada di kartu ini nanti saya buat dalam bentuk game, dalam bentuk permainan. Permainannya berkelompok. Jadi satu kelompok itu terdiri dari beberapa siswa. Kemudian ada siswa yang bertugas untuk menebak ini kata dengan pengarahan dari dia punya teman-teman. Dengan durasi waktu yang saya berikan itu adalah 1 menit. Jadi selama 1 menit ini yang memberikan petunjuk dan yang menebak harus berusaha untuk menebak ini kata sebelum 1 menit. Jadi kalau dapat menebak katanya sebelum 1 menit berarti dia dapat 1 kata bonus. Sedangkan kalau tidak dapat menebak berarti mereka dapat dia punya sanksi, dapat sanksi. Jadi saya mau minta ibu masuk di kelas ikut saya supaya bisa bantu saya lihat kira-kira kelemahan daripada ini metode ini apa. Jadi hanya kedengarannya menyenangkan juga. Untuk terapkan ini metode itu nanti langkah-langkahnya seperti apa? Coba kasih mereka materi lebih banyak lagi. Terus saya tugaskan mereka untuk baca-baca, browsing-browsing di internet supaya cari sumber-sumber lain yang menambah mereka punya wawasan tentang ini materi. Gitu. Kemudian nanti ini kartu-kartu ini saya perbaharui, saya coba pakai dengan bergambar biar mereka lebih tahu. Jadi seperti Insinyur Soekarno, saya kasih dia selain gambar Insinyur Soekarno-nya ada beberapa kegiatan yang dilakukan gitu. Jadi ketika mereka lihat ini gambar apa, mereka langsung berpikir itu gambar yang itu apa itu. Jadi selain contoh misalnya sebagai proklamator misalnya, mereka lihat itu proklamator, itu proklamasi. Jadi peran daripada si Soekarno ini adalah sebagai proklamator atau orang yang membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jangan tidak ibu masuk sebelumnya anak-anak dikasih kesempatan pelajari materinya, dikasih tahu bahwa kita akan bermain tebak kata tentang apa. Tentang apa? Setelah mereka lihat kartunya baru mereka mulai punya ide untuk mengarahkan seperti apa sepertinya bisa. Jadi sama seperti pembelajaran pada umumnya kita sampaikan kompetensi dasarnya, tujuan pembelajarannya, tetapi pembelajarannya diramu dalam bentuk game sehingga anak-anak tidak menulis saja atau membaca saja, gitu, tapi mereka bermain sambil mereka belajar. Oke, bagus ya ibu. Jadi menurut ibu kan ibu sudah coba di beberapa kelas, tapi hasilnya kurang maksimal. Gambaran yang sudah maksimal, menurut ibu maksimalnya seperti apa? Kalau gambaran maksimal saya itu pembelajarannya menyenangkan, hidup kelasnya, terus anak-anak aktif, kemudian mereka menambah wawasan mereka. Jadi mereka kreatif untuk berpikir bahwa untuk dapat tebak ini kata mereka harus berpikir
clue yang banyak, kata-kata yang banyak yang berhubungan dengan kata yang mereka pegang. Jadi yang ibu, menurut ibu kelasnya menyenangkan, anak-anaknya kreatif, terus mereka lebih paham tentang materi itu, sehingga mereka punya perbendaharaan kata yang banyak untuk memberi arahan kepada temannya, sehingga temannya mampu untuk menjawab. Selain 3 kriteria itu, mungkin ada lagi kriteria lain yang menurut ibu, wah ini harus masuk supaya dikatakan bahwa oke, sukses lah, metode ini baik dan tujuan pembelajaran tercapai. Itu mungkin semakin banyak kata-kata yang mereka dapat tebak. Katanya semakin banyak mereka tebak dan semakin banyak mereka menebak katanya, berarti yang begitu memotivasi mereka dengan semangat supaya mereka belajar untuk menambah wawasan mereka mengenai materi ini. Begitu. Jadi ada 4 ya, kriterianya bisa kita lihat: pembelajarannya menyenangkan, anak-anaknya aktif, mereka paham tentang materi, tergambar dari kosakatanya, petunjuk yang mereka petunjuk yang mereka berikan kepada dan semakin banyak kata yang mereka terbayang. Oke. Jadi untuk ibu, kira-kira ibu apa yang harus ibu siapkan lah untuk bisa mendukung metode ini, apa saja yang mau saya siapkan ini? Mungkin saya menambah kreativitas di kartu-kartu yang saya punya ini. Jadi selain nama tokonya, mungkin saya tambah aktivitas daripada toko tersebut dengan gambar-gambar berwarna yang menyenangkan, sehingga ketika anak-anak lihat ini gambar, mereka langsung tahu bahwa oh ini ternyata ini peran daripada Insinyur Soekarno itu ini. Jadi mungkin itu yang nanti saya tambahkan di situ. Kartunya kartu yang untuk tebak gambar itu yang diperbaharui. Selain kartu-kartu mungkin masih ada lagi. Selain itu mungkin saya pakai waktu, jadi saya pakai timer. Saya pakai timer karena pakai waktu. Metode yang ibu terapkan saya juga cukup tertarik. Kira-kira kapan saya bisa ikut ibu ke kelas untuk mengobservasi ini? Oke, kebetulan saya itu mengajar setiap hari dan jadwal untuk kelas 11 itu nanti di hari Rabu. Hari Rabu itu jam ke 3, 4, 5, 6. Jadi silakan ibu mau pilih, ibu mau ikut saya di jam yang mana. Oh gitu ya. Kebetulan saya hari Rabu jam ke 3, 4 itu saya kosong. Saya bisa ikut ibu ke kelas ya jam 8.50. Jam 8.50 sampai jam 10. Apa kabar? Baik. Semua masih semangat? Kita akan sebelum kita mulai dengan aktivitas kita, maka kita Bapak kami yang di surga, terima kasih Tuhan yang buat rencana kami. Dan kelas ada beberapa orang yang sudah hadir. Hadir semua. Oke, baik. Terima kasih karena sudah hadir semua hari ini. Kita akan mulai pelajaran hari ini dengan kompetensi dasarnya adalah menganalisis peran tokoh-tokoh nasional dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dengan tujuan pembelajaran kedua, yang pertama menjelaskan peran dan nilai-nilai dari para tokoh nasional dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan para tokoh nasional dan memperjuangkan ini dengan materi yang sudah saya sampaikan, dan ini akan ibu buatkan. Kalian baca 10 menit. Ini 10 menit. Ada buku cetak? Yang ada buku cetak silakan baca di buku itu. Oke,
bentuknya, silakan perhatikan ke sini. Jadi selama 45 menit ke depan, Ibu akan memandu kalian dalam sebuah permainan. Sebuah permainan yang dikemas untuk pembelajaran kita hari ini. Jadi pembelajaran kita hari ini kita buat dalam bentuk permainan. Nama permainannya adalah tebak kata. Tebak kata dan dimainkan secara berkelompok. Kelompok yang tadi sudah dibentuk itu, yang sudah dibentuk tadi itu, satu orang akan berperan sebagai penebak katanya, sedangkan yang lain bertugas sebagai pengarah. Jadi di sini ada kartu-kartu yang Ibu buat di sini. Ini di dalam kartu-kartu ini ada materi yang harus kita bahas bersama. Jadi satu orang yang bertugas sebagai penebak, dia pegang ini gambar, dia pegang ini kartu, kemudian yang lain bertugas untuk mengarahkan. Kira-kira kata apa? Bukan baca ini kata, tetapi dia memberikan petunjuk tentang kata ini. Contoh kata jagung misalnya. Kata jagung, berarti jangan langsung baca jagungnya, tetapi kasih petunjuk tentang ini kata jagung. Misalnya biji-bijian, makanan khas orang Timur, dan lain sebagainya. Ya, clue-nya begitu, petunjuknya begitu. Paham? Itu cara bermain. Kita bermain dalam mengatur waktu. Jadi kita pakai waktu. Ada waktu yang ditentukan. Waktunya satu kata itu 1 menit. 1 menit. Jika 1 menit dalam 1 menit dapat menebak katanya, berarti poinnya 100. Dapat poin 100. Tetapi kalau tidak dapat menebak poinnya, berarti ada sanksi yang harus ditanggung oleh yang tidak dapat menebak katanya. Sedangkan kalau dapat menebak katanya sebelum 1 menit, berarti dapat 1 kata bonus plus bonus kali 2. Jadi kalau dapat tebak kata dapat 100, poinnya 100 kali 2. Kalau sebelum 1 menit dapat tebak katanya, berarti kali 2. Jadi 200. Mengerti? Bisa kita mulai permainannya? Bisa. Kita mulai dari kelompok A. Kelompok A, kelompoknya Anggi, silahkan maju ke depan. Tepuk tangan dulu. Ini katanya main dipegang. Waktunya 1 menit dari sekarang. Yes. 1 menit. Katanya adalah peran tokoh-tokoh nasional. Jadi itu tadi clue-nya harusnya ditambah pembaca proklamasi. Kasih semangat dulu untuk sanksinya tidak berat-berat. Ya, karena di sini ada 2 ini artis solo di sini. Maka mereka akan menyanyi satu lagu untuk kita semua. Waktunya 1 menit dari sekarang. Presiden pertama di Indonesia. Oke, tepuk tangan. Waktunya 5 detik. Waktunya 5 detik. Ganti kartu. Kita ganti kartu. Bonus. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Selalu berperan dalam perumusan dan melaksanakan. Selesai. Tepuk tangan dulu.
visual yang kedua. Muhammad Hatta. Oke, tepuk tangan. 100 poinnya. 100 poinnya dapat satu kata bonus, ya. Kata bonusnya adalah ini. Ini yang berperan sebagai pendidikan itu. Yang ada suara. Salah. Pas mundur lagi, maju lagi cepat. Zaman tokoh nasional disebut Adnan Suwardi. Musik bukan yang lebih. Iya, itu namanya daripada Ki Hajar Dewantara. Materi kita hari ini tentang peran tokoh-tokoh nasional. Tokoh yang pertama itu adalah sebagai apa Insinyur Soekarno? Iya. Sebelum menjadi presiden beliau sebagai Bapak, dikenal sebagai Bapak Proklamasi. Karena bersama dengan Muhammad Hatta, beliau memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan bersama dengan Soekarno Hatta menandatangani teks proklamasi. Itu tokoh yang pertama. Ini ada tugas yang harus kalian kerjakan di rumah. Ya, ini tugas dikerjakan di rumah. Ada yang mau bertanya? Tidak ada, Ibu. Terima kasih Freddy, silakan dulu. Dan kita selesaikan di sini sampai ketemu minggu depan dan selamat siang. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Bagaimana rasanya tadi setelah selesai mengajar? Rasanya selesai diplom karena satu tugas sudah selesai dilakukan. Menurut saya maksimal, tapi tergantung hasilnya. Jadi melihat tadi yang dilakukan di kelas, menurut Ibu seperti apa? Ini dari metode yang sudah terapkan dari diskusi kita kemarin, apa yang Ibu harapkan dari waktu di kelas, yang Ibu rasakan seperti apa? Saya masih merasakan hal yang sama karena target yang saya berikan itu tidak tercapai. Target saya itu pembelajaran itu lebih menyenangkan, lebih seru lagi. Tapi tadi memang mungkin ya itulah mungkin anak-anak kurang persiapan atau mereka mungkin karena ada orang lain mungkin dan mereka merasa tidak terlalu bebas untuk mengeksplor apa yang mereka mau. Jadi ini mesti harus harus dikembangkan lagi agar Nanti setelah Ibu lihat, kira-kira menurut Ibu lebih bagusnya Ibu punya ide apa supaya ini metodenya lebih kenal, lebih enak, lebih Ibu punya tujuan itu tercapai, itu kira-kira menurut Ibu gimana? Itu yang harus saya motivasikan lagi karena anak-anak harus lebih banyak belajar lagi karena ini membutuhkan banyak kosakata yang berhubungan dengan materi tadi itu.
Contoh seperti tadi, sebenarnya katanya tidak terlalu sulit, tapi mereka bingung, mereka blank mau jauh mau ambil kata yang mana yang pas begitu. Jadi pemilihan katanya juga kurang tepat. Karena kurang tepat dalam pemilihan katanya. Kadang-kadang terlalu panjang tapi tidak dapat intinya. Tidak dapat intinya. Mereka kasih petunjuknya, tujuannya memang ke situ, tapi mungkin pemilihan katanya yang kurang pas sehingga tidak dapat menjawab. Seperti tadi ada kelompok itu yang tidak dapat menebakkan. Itu karena pemilihan katanya kurang tepat. Jadi menurut Ibu untuk mengantisipasi mengantisipasi kejadian seperti tadi tidak terjadi lagi dan supaya tujuan Ibu tercapai menggunakan metode ini, kemarin kan Ibu kelihatan dia berhasil. Kalau pembelajarannya menyenangkan, anak-anak paham dia dari kosakatanya yang mereka sampaikan itu lebih banyak, lebih menyentuh ke materi pelajaran, anak-anak lebih kreatif, semakin banyak kata-kata yang mereka mampu jawab. Nah, menurut Ibu tadi dengan cara memotivasi anak-anak untuk lebih banyak membaca sehingga punya tidak terpaku pada satu sumber yang ada, tapi mereka mau belajar lebih banyak lagi dari sumber-sumber yang lain. Kalau melihat artinya proses yang tadi berjalan, kira-kira menurut Ibu ada yang kurang tidak? Coba direfleksikan kembali menurut Ibu. Kira-kira ada yang menurut Ibu kurang atau saya sudah maksimal atau lebih sebaiknya coba tadi saya seperti ini mungkin ketika permainannya berjalan itu melihat anak-anak jangan sampai misalnya ada terlintas ide tidak kayaknya kalau tambah lagi seperti ini supaya lebih menarik itu ada atau tidak? Ya mungkin kalau untuk terlintas untuk lebih menarik ada. Lebih misalnya tadi itu saya selingi dengan instrumen mungkin supaya membuat anak-anak lebih rileks sehingga tidak tegang karena ada orang lain, maksudnya mereka karena ada orang lain selain saya, jadi mereka merasa bahwa seperti tidak bebas begitu. Jadi mungkin di lain waktu saya mau coba menambahkan sedikit instrumen musik yang bisa membuat mereka lebih rileks sehingga mereka tidak terpaku dengan keadaan bahwa ternyata ada orang lain yang menilai kita, jangan sampai mereka takut salah begitu. Jadi diusahakan supaya anak-anak tetap rileks, supaya akhirnya jangan ada ketakuan lah di kelas dengan cara membuat isu selain untuk suasananya lebih hidup supaya anak selain dengan menggunakan musik mungkin Ibu punya ide lain? Mungkin ide lain saya mau gambar yang tanpa harus jadi kata bonusnya itu saya pakai gambar, jangan saya pakai katanya. Jadi saya kasih gambarnya saja, kemudian mereka harus ditebak gitu. Jadi biar yang mengarahkan itu juga berpikir apa di gambar ini kata apa yang pas begitu. Sehingga mungkin itu lebih menarik mungkin. Jadi saya itu katanya saja dan tidak. Menurut saya memang kalau kita pakai itu juga kurang menarik karena apa ini. Sebaiknya nanti saya tambahkan itu. Jadi memotivasi anak untuk lebih lagi mengembangkan kemampuan literasinya, usahakan untuk suasananya tetap rileks, dijaga kondisinya di kelas tetap rileks, bisa dengan musik atau mungkin dengan kata-kata bonus itu diganti dengan gambar yang lebih menarik. Jadi yang tadi saya lihat di kelas itu artinya menarik, metodenya menarik. Saya lihat anak-anak juga bersemangat. Terus tadi saya ada di tengah-tengah mereka, ada berceritanya menarik. Mereka senang, mereka juga ada jiwa mereka, ada tumbuh nilai mereka untuk mau bersaing, mau bekerja sama. Ada yang duduk di tempat dengan cara sebentar kamu yang ini, kami yang ini. Tapi juga tidak tenang karena ada teman-teman yang menurut teman-teman yang lain itu bisa menjawab itu tapi tidak bisa dijawab oleh teman-teman yang ada di depan. Karena mereka juga antusias mereka punya antusias. Tapi hanya itu mereka terbatas mungkin karena tidak bebas atau mereka sudah ada di depan itu sudah panik atau sudah mulai nervous begitu. Sehingga mereka tidak bisa leluasa untuk menjawab. Menurut Ibu dulu lah,
ketercapaian tadi standarnya ibu dia berasa dari kalau skala 1 sampai 10 tadi itu kita ada di skala berapa? 7. Kalau mau skala saya itu apa pencapaiannya itu 7. Kalau untuk 10 itu 7. Ada di 7 yang tadi itu seperti ada di Saya berniat untuk meningkatkannya lagi karena kalau bisa dapat nilai sempurna nilai sempurna. Oke, jadi ada motivasi untuk dari 7 yang ada tadi mau nanti menjadikan yang Iya, 10 lebih baik. Jadi dari tadi kita diskusi itu ibu sendiri sudah temukan ternyata kendalanya ada di sini. Kendalanya ada di situ ya, kurang ini atau dari kosakata anak kurang dan itu juga dengan literasi awal terus mungkin itu yang hasil observasi saya dan ibu sendiri yang telah menemukan bahwa masalah itu sudah bisa diusahakan untuk dipecahkan. Mungkin lain kali mau ke kelas mau bisa diajak observasi saya. Baik, terima kasih. Kita lihat. Terima kasih untuk kerjasamanya. Saya juga bersyukur karena dengan begitu saya tahu bahwa metode yang saya pakai ini perlu ada peningkatan, ada perbaikan sedikit untuk mencapai yang sesuai dengan Terima kasih. Terus ya, terima kasih.